Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu tutor serta teman-teman semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, saya mau mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Pernah nggak sih kalian niat buka TikTok cuma 5 menit tapi tiba-tiba 1 jam udah kelewat? Atau awalnya mau belajar tapi malah scroll dulu deh bentar dan akhirnya tugas jadi ketunda semua. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya. Karena jujur aja media sosial sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Bangun tidur bisa cek HP, lagi makan sambil scroll, sambil nonton series. Terus sebelum tidur buka sosial media lagi. Bahkan kadang tanpa sadar tangan kita langsung otomatis buka aplikasi tertentu saat merasa bosan. Iya enggak? Media sosial memang punya banyak banget manfaat. Kita bisa cari hiburan, belajar dari konten edukasi, mengikuti berita terbaru, bahkan menambah relasi. Tapi kalau penggunaannya berlebihan dan tidak terkontrol, dampaknya bisa mempengaruhi waktu, fokus, produktivitas, bahkan kesehatan mental kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih sadar dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial supaya hidup kita tetap seimbang dan tidak dikendalikan oleh kebiasaan scrolling. Teman-teman yang saya hormati, dampak pertama yang paling sering kita rasakan adalah waktu jadi cepat habis tanpa disadari. Kadang kita cuma berniat melihat satu video, tapi kontennya terus muncul dan terasa menarik. Kita jadi terus-terusan scroll, tiba-tiba hari sudah malam. Tugas belum selesai, waktu istirahat jadi berkurang. Contoh sederhana yang sering terjadi adalah saat belajar. Kita buka HP dengan alasan mencari materi pelajaran, tapi malah pindah ke media sosial. Awalnya cuma lihat satu postingan lucu, lalu lanjut ke video lain, lalu baca komentar, dan akhirnya lupa tujuan awalnya mencari materi pembelajaran. Hal seperti ini ternyata memang banyak terjadi pada mahasiswa dan pelajar saat ini. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa, pengguna media sosial yang berlebihan berdasarkan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa, pengguna media sosial yang berlebihan dapat mengurangi fokus belajar dan membuat produktivitas menurun. Media sosial memang membantu mendapatkan informasi dengan cepat, tapi kalau digunakan terus-menerus tanpa kontrol, justru menjadi gangguan saat belajar dan mengerjakan tugas. Selain menghabiskan waktu, scrolling berlebihan juga membuat konsentrasi kita menurun. Sekarang banyak remaja yang merasa sulit fokus dalam waktu lama. Baru belajar beberapa menit, sudah ingin cek notifikasi, baru mulai mengerjakan tugas, tiba-tiba ingin buka TikTok dan Instagram. Akhirnya pekerjaan jadi tertunda dan kita jadi terbiasa menunda-nunda pekerjaan apalagi tugas. Bahkan tugas yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 1 jam malah jadi berjam-jam karena terlalu sering terdistraksi dengan media sosial. Teman-teman semua, dampak lain yang sering tidak disadari adalah terhadap kesehatan mental. Saat ini ada istilah doom scrolling, yaitu kebiasaan terus melihat konten negatif atau berita yang membuat cemas secara berlebihan. Penelitian tentang doom scrolling pada Gen Z menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan stres dan tekanan psikologis. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat membuka media sosial, kita lebih sering melihat orang lain terlihat lebih sukses, lebih cantik, lebih produktif, atau hidupnya terlihat sempurna.
Lama-lama kita jadi membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Akibatnya banyak remaja yang merasa insecure, overthinking, bahkan merasa hidupnya kurang dibanding orang lain. Padahal yang ditampilkan media sosial seringkali hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan kenyataan sepenuhnya. Belum lagi kebiasaan scrolling sebelum tidur. Banyak remaja tidur terlalu malam karena menonton video atau membaca konten di media sosial. Akibatnya tubuh jadi mudah lelah, sulit fokus di sekolah atau di kampus, dan moodnya jadi ikut terganggu. Teman-teman yang saya hormati, bukan berarti kita harus berhenti total menggunakan media sosial. Karena bagaimanapun media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan modern dan juga banyak manfaatnya. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan lebih sehat dan seimbang. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita mulai lakukan. Pertama, coba batasi screen time tiap hari. Misalnya, mengurangi waktu scroll sebelum tidur atau saat belajar. Yang kedua, matikan notifikasi yang tidak penting supaya kita tidak mudah terdistraksi dengan media sosial. Yang ketiga, gunakan media sosial sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita membuka aplikasi hanya karena bosan atau kebiasaan semata. Dan yang terakhir, coba luangkan waktu lebih banyak untuk aktivitas di dunia nyata seperti ngobrol langsung dengan teman, dengan keluarga, olahraga, membaca buku, dan melakukan hobi-hobi yang kita sukai. Karena pada akhirnya kehidupan nyata jauh lebih penting daripada kehidupan di layar. Teman-teman semuanya, kecanduan scrolling media sosial memang terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa besar kalau terus dibiarkan. Waktu jadi terbuang, fokus belajar jadi menurun, tugas pun tertunda, dan kesehatan mental juga bisa terganggu. Karena itu, mari kita mulai belajar menggunakan sosial media yang lebih bijak. Gunakan media sosial sebagai alat membantu kehidupan kita, bukan malah mengendalikan hidup kita. Mulailah dengan langkah kecil, yaitu kurangi scrolling yang tidak perlu, lebih fokus pada tujuan kita, dan lebih menghargai waktu yang kita punya. Semoga setelah ini kita bisa lebih sadar bahwa menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata itu sangat penting, terutama bagi remaja seperti kita saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.